Selamat datang di Nurhayati Edu. Saatnya kita belajar kimia. Pada materi kali ini kita akan belajar mengenai tata nama, aldehid, dan keton. Tapi sebelum lanjut jangan lupa klik subscribe ya agar tidak ketinggalan materi terbaru. Aldehid dan keton. Sebelum kita belajar tata nama, kita harus tahu penggunaan aldehid dan keton dalam kehidupan sehari-hari itu apa. Aldehid ini digunakan sebagai zat warna, obat-obatan. Jadi salah satunya ya, masih banyak kegunaan yang lain. Aldehid yang ini senyawanya salah satunya itu adalah formaldehid. Formaldehid itu biasa kita sering kalau kehidupan sehari-hari itu formalin. Jadi formalin itu digunakan sebagai obat, sebagai antiseptik di rumah sakit, di mana dia berguna untuk mensterilkan sarung tangan dan peralatan bedah. Jadi itu contoh dari aldehid yang dalam kehidupan sehari-hari ya. Selanjutnya adalah keton. Keton itu dalam kehidupan sehari-hari itu digunakan sebagai pembersih cat kuku atau koteks. Jadi itu cat kuku itu atau koteks itu kan dia bisa dibersihkan dengan cairan atau polish remover. Nah, polish remover itu terbuat dari atau senyawanya itu adalah keton ya. Ini keton. Itu salah satu dari contoh dalam kehidupan sehari-hari. Nah, selanjutnya kita lanjut kita kenal lebih dalam mengenai aldehid dan keton. Aldehid itu aldehida. Jadi biasa disebut dengan alkanal. Jadi kalau bilang alkanal, oh itu aldehid, sama saja. Aldehid itu memiliki gugus fungsi dan rumus struktur. Jadi ini sama seperti sebelumnya waktu kita belajar mengenai tata nama alkohol dan eter. Jadi kita harus tahu gugus fungsinya. Jadi ini gugus fungsi dari alkohol dan aldehid dan keton. Jadi ini aldehid, C rangkap 2 O baru H. Jadi dia itu R, C, H. R itu sama yang saya sudah jelaskan di materi sebelum saya itu aldehid dan keton, alkohol dan eter. Jadi R itu adalah alkil. Alkil itu yang mana? CH3, CH2, CH4 itu adalah alkil. Jadi alkil dulu baru gugus. Nah, jadi RCOH. Sedangkan keton, kalau keton itu dia hanya rangkap 2 O saja, tidak ada H. Nah, berarti dia diapit oleh alkil. Jadi ini alkil, ini alkil. Jadi hampir sama seperti eter ya. Eter itu alkil mengapit O, jadi O di tengah-tengah. Sedangkan kalau keton, alkil mengapit C rangkap 2 O. Jadi seperti antena begini ya. Nah, ini alkil CH3, alkil yang pertama, ini alkil yang kedua CH3. Nah, ini gugusnya C rangkap 2 O. Oke, keton itu biasa disebut dengan alkanon ya. Jadi alkanal, alkanon, aldehid dan keton. Dan salah satu alasan saya menggabungkan aldehid dan keton itu karena dia memiliki rumus umum yang sama, CnH2nO. CnH2nO. Jadi sama-sama CnH2nO. Jadi ini dia seisomer ya. Oke. Dan dia memiliki akhiran. Tadi materi sebelumnya waktu alkohol itu akhirannya ol. Sedangkan waktu eter itu oksi alkana. Sedangkan kalau alkanal atau aldehid akhirannya al. Sedangkan kalau keton akhirannya on. Jadi kalau aldehid propanal, metanal, etanal, butanal, jadi al semua akhirannya. Kalau keton butanon, propanon, pentanon, jadi on semua. Jadi on ini dimerahkan sama al ini merah ya, berarti dia akhirannya. Oke, selanjutnya yang pertama kita belajar dari tata nama aldehid atau alkanal ya.
Jadi ini gugusnya yang sudah saya jelaskan tadi, gugusnya ya. Nah, ini akhirnya kan tadi al, berarti ini kan C-nya 1, berarti metana, jadinya metanal. Ini C-nya 2, harusnya apa? Etana, karena ada gugusnya jadi etanal. Ini C-nya 2 tambah 1, 3, itu berapa? Propana, tapi karena ada gugus ini jadi propanal. Begitu pula dengan ini, 3 tambah 1, 4, berarti butana. Nah, karena ada gugus ini jadi butanal. Ini 4 tambah 1, 5, 5 adalah pentana. Pentana karena ada gugusnya jadi pentanal. Jadi aldehid itu akhirannya al. Jadi kita langsung ke contoh soal dari tata nama aldehid, yaitu nama IUPAC-nya, yaitu tentukan nama dari gambar struktur berikut. Ini gambar strukturnya ya. Jadi kita ingin menentukan namanya. Langkah pertama, tentukan dulu gugusnya. Di mana letak dari gugusnya? Gugusnya ini nih ya, kan gugusnya C rangkap 2OH, berarti C rangkap 2OH, jadi ini gugusnya. Oke, saya lingkari gugusnya ya. Langkah selanjutnya, tentukan rantai terpanjang. Untuk menentukan rantai terpanjang harus melewati gugus. Kita hitung ya, 1, ini gugus ya, 1, 2, 3, 4, 5. Kalau ke bawah 1, 2, 3, 4, berarti lebih panjang. Kalau lurus ya, rantai terpanjangnya berarti lurus. Penomoran dimulai yang dekat dengan gugus, karena gugusnya di sini berarti penomoran mulai dari sini penomorannya ya, seperti ini. Oke, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ini adalah rantai terpanjangnya. Gugusnya saya lingkari. Selebihnya yang ini berarti ini apa? Ini adalah cabang. Cabangnya cabang apa ini? C3, cabang metil. Oke, penulisan dimulai dengan cabang dulu. Cabang metil. Letak nomor berapa? 3. Berarti 3 metil. Rantai terpanjang ada berapa? 5. 5 berarti penta. Tambah al, karena alkanal atau aldehid berarti pentanal. Berarti namanya adalah 3 metil pentanal. Atau kalau ada yang tulis 3 metil 1 pentanal, karena ini gugusnya di nomor 1, boleh 3 metil 1 pentanal. Tapi pentanal itu 1 cenderung tidak ditulis. Kita ke contoh yang kedua. Jadi contoh kedua ini lebih kompleks ya, lebih ramai. Jadi sama caranya ya. Tentukan dulu gugusnya di mana. Yang mana gugusnya? Ya, gugusnya. Saya lingkari gugusnya. Oke, selanjutnya tentukan rantai terpanjang. Kita hitung dari yang dekat dari gugus. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, bisa ke atas, bisa ke bawah nih. Kalau ke atas 6, 5, 6, ke bawah 5, 6. Jadi sama. Tidak boleh dari sini ya. Dari sini juga 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tidak boleh karena ini tidak melewati gugus. Jadi dari sini. Maka penomoran yang dekat dari gugus. Ini kan gugus, berarti dia sebelah sini. Oke, jadi ini rantai terpanjang saya ambil ke atas ya. Sama ke atas ke bawah. Berarti kita lingkari dulu gugusnya. Oke, selebihnya adalah cabang. Berarti cabangnya ada berapa? 1, 2, 3, 4. Ada 4. Nah, CH3 cabang apa? Metil. Metilnya metilnya ada 3. Ini CH3 CH2 digabung, C-nya C tambah C 2, C1 kan 1 2. Hanya 2 tambah 3 5, C2H5. Ini adalah etil. Dari abjad mana duluan etil atau metil? Etil berarti E, metil berarti M. Berarti ABCDE. Duluan E ya. Berarti etil dulu. Etil terletak di nomor berapa? Nomor 3. Berarti namanya adalah 3 etil. Selanjutnya cabang yang ini adalah metil, terletak nomor berapa? Ini nomor 2, ini nomor 2 berarti 2,2. Ini nomor berapa? 5 berarti 225. Nah, kembar berapa? Ada 3. Karena kembar 3 diberi awalan tri. Karena ini metil berarti trimetil. Rantai terpanjang ada berapa? Ke sini ya. Ada 6. 6 berarti heksana tambah al, heksanal. Jadi 3 etil 2,2,5 trimetil heksanal. Kalau ada yang baca 3 etil 225 trimetil heksanal juga boleh. Tata nama yang kedua yaitu tata nama keton atau alkanon ya. Jadi keton ini memiliki gugus fungsinya C rangkap 2O atau gugus karbonil.
Tadi ini ke atas, dia antenanya ke atas, sekarang ke bawah, tidak masalah. Mau dia dihadapkan ke atas atau di bawah tidak masalah ya, sama saja. Jadi C-nya ada antenanya tapi antenanya ke bawah atau ke atas sama saja. Namanya gugus karbonil. Jadi gugusnya adalah karbonil. Keton akhirannya adalah on. Jadi kalau dia adalah propana tambah on, propanon. Kalau dia pentana jadi on, pentanon. Jadi kita lihat ya. Ini dia 1, 2, 3. Oh, dia C-nya 3. Kalau 3 berarti propana. Tapi karena ada gugusnya jadi tambah on, propanon. Ini berapa? 2 tambah 1, 3. Yang ini 4. Ada 4. Berarti butana. Butana tambah on, butanon. Ini 3 tambah 1, 4 tambah 1, 5. 5 berarti pentana. Tambah gugus ini jadi pentanon. Ini juga sekarang 2 tambah 1, 3. 3 tambah 2, 5. 5 adalah pentana. Tambah gugus ini jadi pentanon. Jadi ini sama-sama pentanon ya, karena C-nya 5 walaupun bentuknya berbeda. Jadi untuk lebih memahami lebih jauh mengenai tata nama keton, kita lihat tata nama IUPAC dari contoh soal berikut. Tentukan nama dari struktur gambar berikut. Jadi langkah pertama sama tadi dengan alkanal atau aldehid, tentukan dulu gugusnya. Gugus fungsinya, gugus karbonilnya yang mana? Yang ini ya, gugus karbonilnya. Oke, jadi saya lingkari. Jadi ini adalah gugus karbonilnya. Sekarang selanjutnya kita cari rantai terpanjang 1, 2, 3, 4, 5. Nah, 1, 2, 3, 4, 5. Penomoran dimulai yang dekat dari gugus. Jadi mau ke atas mau ke bawah 5. Jadi penomoran kalau kita dari sini 1, 2 dapat gugus. Kalau dari sini 1, 2, 3, 4. Jadi oke, ini rantai terpanjangnya. Kalau dari sini 1, 2 dapat gugus di sini. Kalau dari sini 1, 2, 3, 4 dapat gugus. Makanya saya tidak tuliskan penomoran dimulai dari sini karena terlalu jauh untuk mencapai gugus. Jadi dari sini. Selanjutnya ini adalah gugusnya. Ini adalah cabang. Cabangnya hanya ada 1. Berarti ini cabang apa? Metil. CH3 metil ya. Berarti metil terletak di nomor berapa? Di nomor 4. Berarti tulis 4 metil. Kemudian rantai terpanjang adalah 5. Nah, 5 adalah pentanon. Pentana jadi pentanon. Tapi sebelumnya kita lihat ini ada gugus. Gugusnya terletak di nomor berapa? 2. Berarti namanya adalah 4 metil. Ini terdekat di nomor 2. Berarti tulis 2. Rantai terpanjang adalah 5. Dari sini sampai sini berarti pentana jadi pentanon. Contoh soal berikutnya nomor 2, tentukan nama dari gambar struktur berikut. Nah, jadi ini sama saja ya. Jadi kita tentukan dulu gugusnya. Ini saya lingkari gugusnya ya. Oke, kemudian rantai terpanjang 1, 2, 3, 4, 5. 5 ya. Ke bawah juga 1, 2, 3, 4, 5. Sama-sama 5, maka kita ambil yang lurus. Kalau ada yang lurus kita ambil yang lurus biar lebih mudah. Berarti penomoran dimulai yang dekat dengan gugus. 1, 2, 3 dapat gugus. 1, 2, 3 dapat gugus. Jadi salah. Dari sini aja yang lebih mudah. 1, 2, 3 dapat gugus. 1, 2, 3 dapat gugus. Dari kiri dan kanan sama. Apakah bisa saya mulai dari sebelah sini? Tidak bisa. Kalau dia sama-sama 3 untuk mencapai gugus, kita lihat dulu syarat kedua harus dekat dengan cabang. Nah, ini kan ada cabang. Ini cabang ya. Ini gugus, ini cabang. Cabang terletak di nomor di sebelah sini. 1, 2 dapat cabang. Di sini 1, 2, 3, 4. Berarti lebih dekat sini ada cabangnya. Berarti penomoran mulai di sebelah kanannya. 1, 2, 3, 4. Selanjutnya sama saja sama yang tadi ya. Kenapa dia dapat 2 metil 3 pentanon? Kita lihat cabangnya di nomor berapa? Di nomor 2. Berarti kalau cabangnya nomor 2 tulis 2. Cabang apa? Metil, 2 metil. Oke. Terus gugusnya di nomor berapa? Nomor 3, tulis 3. Rantai terpanjangnya ada berapa? Ada 5. Berarti karena rantai terpanjangnya ada 5, pentana. Karena ini adalah ada gugusnya berarti pentanon. Thanks for watching. Jangan lupa klik subscribe dan bagikan ke teman-teman yang lain ya, agar yang lain bisa mendapatkan manfaatnya.